Oke, selamat pagi semuanya. Di pagi yang macet ini, sambil macet-macetan, saya ingin sharing experience saya menggunakan BYD M6. Yang mana BYD M6 ini sudah saya gunakan kurang lebih 3 bulan. Jadi mulai Desember awal sampai Maret ini. Nah, BYD M6 ini juga udah servis pertama di 5000 km. Jadi saya coba ceritakan gimana pengalaman saya pakai BYD M6 dari mulai aspek performance, kemudian pemakaian listriknya, kemudian eksterior, interior, posisi menyetir atau jok, dan hal-hal lain yang menurut saya bisa di-share ke teman-teman semua. Jadi tetap ikutin ya video saya sampai akhir. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari performance. Jadi performance BYD M6 ini menurut saya untuk kelasnya ya, kelas mobil listrik dan mobil 7-seater, menurut saya sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena pertama, dengan tenaga sampai sekitar 201 HP dan torsi sekitar, kalau nggak salah nanti koreksi ya kalau salah, itu sekitar 300-an Nm. Jadi menurut saya ini udah sangat cukup pada saat kita berakselerasi dan kita membutuhkan percepatan yang instan, apakah itu untuk misalnya di jalan tol atau misalnya untuk menyalip kendaraan lain, itu menurut saya sudah sangat enak. Dan beberapa kali di jalan tol memang ketika kita berjalan di angka sekitar 100 km per jam atau lebih sampai 120 km per jam, itu cukup stabil. Meskipun memang ada sedikit chattering ya, atau pada saat dia jalan di kecepatan tersebut agak sedikit chattering di belakang. Artinya ketika kita agak berbelok itu memang agak sedikit limbung, tapi tidak parah dan masih bisa terkontrol dengan baik. Jadi menurut saya pengendalian performan dan pengendalian mobil ini masih sangat mumpuni. Dan yang kedua adalah ketika kita mencoba untuk menginjak gas, jadi tidak terlalu instan. Jadi sebelumnya saya pakai Wuling REV, kemudian saya pakai Wuling Bingo. Itu yang saya rasakan memang ketika kita menekan pedal gas atau akselerator, itu langsung terasa bahwa mobil ini berjalan dengan sangat instan gitu. Nah, tapi itu yang nggak saya temuin di BYD M6 ini. Dan mungkin beberapa pengguna BYD lain sudah merasakan, punya experience, memang BYD ini membuat gas ini tidak terlalu langsung instan gitu ya. Jadi ada semacam tahapan atau gradual yang itu menurut saya sih itu menyerupai atau membuat mobil listrik ini seakan-akan mirip seperti mobil bensin ya, yang mana kita tahu ketika digas dengan pelan-pelan atau ketika diinjak pedal gas itu akan terjadi laju yang memang gradual. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi performan yang saya rasakan adalah torsi ya. Maksudnya ketika kita lewat di tanjakan, meskipun memang kalau kita melewati tanjakan yang cukup ekstrim, itu dia mencoba untuk mendaki gitulah, maksudnya untuk melewati tanjakan itu. Tapi selama ini tanjakan yang ekstrim sekalipun ya mungkin sudut kemiringannya sekitar ya 15 derajat gitu ya, atau bahkan sampai 20 derajat, itu saya rasakan masih sangat mumpuni. Jadi so far nggak ada kendala dari sisi kalau kita mau menanjak akselerasi gitu ya. Bahkan yang saya rasakan
beberapa kali ya kita menyalip mobil yang katakanlah yang kita tahu torsinya besar ya, seperti mobil-mobil diesel, contohnya Fortuner, Pajero gitu ya. Pokoknya mobil-mobil yang punya torsi besar gitu, itu kita bisa ya bukannya sombong, tapi bisa head to head lah, dalam artian kita bisa mengimbangi dan bahkan bisa melebihi gitu ya, karena ya faktor tadi performan dan torsi yang memang instan. Jadi dari saya, dengan performan yang ada dari BYD M6 ini untuk pemakaian sehari-hari, untuk pemakaian dalam kota atau bahkan di luar kota, karena saya pernah bawa juga ke Jogja gitu ya, di Trans Jawa itu sangat enak sekali. Jadi kalau teman-teman masih belum yakin gitu ya dengan performan mobil listrik, ini mungkin bisa jadi referensi. Kenapa? Karena menurut saya beda jauh ya performanya dengan mobil bensin di harga yang sama. Poin yang kedua adalah masalah pengereman ya teman-teman. Jadi pengereman memang ini agak sedikit berbeda ya. Artinya gini, dari sisi tuas rem, dari sisi pedal rem maksudnya, dari sisi pengereman memang sistem mobil listrik dan sistem mobil bensin itu agak sedikit berbeda ya, setahu saya. Koreksi kalau saya salah, tapi setahu saya itu agak sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu memang perlu penyesuaian ya. Artinya ketika kita biasa bawa mobil bensin misalnya atau bahan bakar minyak, itu memang ketika kita mengerem kita bisa bisa punya feel yang menurut saya masih cukup terprediksi gitu ya. Bukan artinya di mobil listrik ini tidak terprediksi, tapi memang cara kita dalam menekan rem atau cara kita untuk mengerem itu memang perlu di-adjust. Nah, oleh karena itu saya pikir memang hanya perlu penyesuaian, dan selama ini memang itu yang saya lakukan dalam melakukan pengereman di mobil listrik. Itu juga kenapa harus kita ada adjustment, karena memang di mobil listrik ini mereka punya yang namanya regenerative braking gitu ya. Jadi ada sistem regenerative braking yang mana kalau di mobil biasa ya, atau mobil BBM itu memang setahu saya tidak ada regenerative braking, tapi yang ada adalah engine brake seperti itu. Nah, ini dua mekanisme yang memang sedikit berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan, yang selama ini saya lakukan adalah mengerem dengan kita merasakan gitu. Jadi kita punya feeling terkait dengan remnya dan tidak disekaligus,kan seperti itu. Jadi selama ini kalau saya ngerem itu langkah yang pertama adalah ya sama sih sepertinya dengan mobil-mobil listrik ya, mobil-mobil bensin. Jadi selama ini kan kalau mau melepas, mau berhenti, maksudnya mau melambat gitu ya, itu kan harus lepas gas dulu gitu ya, secara gradual. Jadi jangan langsung disekaligus,kan. Nah, kemudian menginjak rem ya, kalau memang ketika melepas gas itu masih belum berhenti dengan baik gitu ya. Nah, sama di mobil listrik juga sama seperti itu. Jadi dilepas dulu gasnya pelan-pelan gitu ya, kemudian diperkirakan, dirasakan kapan kita akan menekan menekan pedal rem seperti itu. Dan jangan memang disekaligus,kan gitu ya, karena yang saya rasakan di BYD M6 ini memang cukup sensitif ya, itu pertama. Kemudian yang kedua juga memang pedalnya itu lebih tinggi ya dibandingkan pedal gasnya. Jadi mungkin kalau yang baru pertama kali bawa itu perlu penyesuaian dan ya pembiasaan. Tapi yang saya rasakan sih setelah 3 bulan ya sudah cukup biasa ya gitu. Jadi bisa menakar atau memprediksi kira-kira titik pengereman atau kapan kita harus mengerem itu sudah bisa
rasakan sudah bisa sudah bisa diprediksi gitu ya. Jadi poin yang paling penting memang di BYD M6 ini adalah remnya. Jadi remnya memang cukup sensitif. Jadi jangan disekaligus-kan teman-teman. Ya mungkin ada beberapa orang yang bilang bahwa remnya nggak enak gitu ya, maksudnya lebih tinggi dibandingkan pedal gasnya. Ya itu memang betul. Di hari-hari pertama atau awal-awal pakai mobil ini itu ya memang perlu pembiasaan gitu ya. Kalau yang biasanya nggak seperti itu pasti akan pembiasaan dan agak kagok gitu ya. Itu mungkin kalau test drive beberapa kali aja gitu, itu saya rasa jadi akan kekurangan gitu. Tapi setelah beberapa lama, 3 bulan, yang saya rasakan malah ya udah biasa aja gitu ya. Karena memang ya bisa karena biasa lah istilahnya seperti itu. Jadi itu mungkin yang saya rasakan untuk istilahnya cara pengereman dari BYD M6. Oke, aspek ketiga atau poin ketiga yang ingin saya share ke teman-teman itu adalah terkait dengan suspensinya. Nah ini tadi di bagian pertama ya, bagian performance sebenarnya sudah sedikit saya singgung. Jadi performance untuk BYD M6 ini ya oke gitu ya, sangat cukup dan bahkan lebih dari cukup. Nah terkait dengan suspensinya, nah ini yang saya ingin sampaikan ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau di kecepatan tinggi gitu ya, di jalan yang mulus lah katakanlah di jalan tol, itu memang agak sedikit cetering di belakang gitu ya, dan dia agak sedikit limbung ya. Jadi ketika kita akan berbelok gitu untuk nyalip segala macem, itu memang agak kayak ngebuang gitu ya, itu agak ngebuang. Tapi ya memang masih terkontrol sehingga nggak limbung-limbung banget gitu ya, seperti mobil-mobil misalnya ya, mobil yang kita tahu lah yang penggerak roda belakang gitu, yang suspensinya memang kurang nyaman gitu ya. Nah tapi memang ketika kita di kecepatan rendah ya, jadi misalnya di jalan-jalan biasa gitu ya, non tol gitulah katakanlah, di jalan biasa kepadatan kota atau jalan-jalan perumahan atau jalan-jalan kampung gitu ya, atau jalan-jalan perkampungan, itu memang ketika misalnya kita menemui ada polisi tidur atau ada speed bump gitu ya, atau apapun lah yang membuat kita harus melambat, terus kemudian kita harus melewati hadangan itu. Nah kalau kita ngelewatinya tuh tidak melambatkan kendaraan gitu ya, itu pasti akan gimana ya, menurut saya sih reboundnya tuh agak cepet sih sebenarnya gitu. Jadi ketika lewat nggak dipelanin gitu, itu kemudian ya agak sedikit goyang, dan goyangnya cukup parah gitu. Nah tapi untuk mensiasatinya memang biasanya untuk melewati hadangan itu, apakah lobang, polisi tidur atau apapun lah ya, nah itu atau jalanan rusak ya katakanlah, itu memang perlu dipelankan laju mobilnya gitu ya. Terus kemudian kita pelan-pelan lewati hadangan itu gitu. Nah itu kalau sudah seperti itu, yang saya rasakan sih nggak terlalu goyang gitu ya, nggak terlalu goyang. Jadi nggak mungkin nggak ngocok perut penumpang gitu ya, karena memang saya kalau menyetir itu saya merasakan juga gitu kalau penumpang di bawah seperti itu kayak gimana. Nah jadi untuk di kecepatan tinggi di jalan tol, menurut saya paling hanya cetering di belakang, dan ketika mau belok tuh memang agak limbung ya, wajar karena mobil ini kan 7-seater panjang gitu ya. Terus kemudian juga dia cukup ya, meskipun nggak setinggi Innova sih, tapi menurut saya itu mungkin juga ada faktornya juga satu. Nah di kecepatan rendah, nah ini yang tadi saya bilang supaya nggak terlalu mentul gitu ya, nah itu memang perlu dipelankan gitu ya. Jadi jangan main hantem aja gitu, jadi harus pelan-pelan dirasakan, kemudian ditakar gitu, kira-kira berapa dalam nih pedal gas yang harus kita injak, dan jangan lupa dikombinasikan juga dengan rem ya, seperti itu. Teman-teman, aspek keempat atau
bagian keempat lah gitu ya, itu adalah eksterior. Jadi kalau dari sisi eksterior mungkin ada beberapa hal yang bisa dibahas ya seperti itu, tapi saya ingin bicara dari sisi satu, cat gitu ya, kemudian body gitu ya, kemudian bentuk. Jadi ada 3 poin ini nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, cat ya. Kenapa saya bilang cat? Karena kalau saya lihat ya, saya bandingkan dengan ya mungkin teman-teman bandingkan dengan mobil-mobil yang sudah existing lah, sudah established gitu ya, apakah itu pabrikan Cina, pabrikan Korea gitu ya. Kalau saya lihat memang catnya ini bagus sih kalau menurut saya ya. Jadi kualitas catnya oke gitu ya, dalam artian ketika kita lihat gitu ya, ketika kita cek, kita usap secara ya sensori lah gitu ya, itu sangat bagus sih menurut saya. Saya memang bukan ahli cat ya, tapi dari pandangan awam saya ya saya lihat sih bagus gitu ya, catnya standar, dan bahkan menurut saya sih agak lebih dari mobil-mobil yang beredar gitu ya, seperti itu. Jadi metaliknya itu benar-benar kelihatan gitu, seperti itu. Jadi menurut saya sih dari sisi cat udah sangat oke, artinya standarnya sudah memenuhi ekspektasi lah, seperti itu. Nah itu dari sisi cat ya. Kemudian yang kedua adalah ketebalan bodi. Ya kita tahu mobil-mobil Cina itu ya ketebalan bodinya memang luar biasa gitu ya. Jadi menurut saya sih dari sisi ketebalan bodi ya standarnya mobil Cina gitu, dan itu menurut saya sih suatu hal yang positif gitu ya, dalam artian dari sisi rigiditas, dari sisi kekuatan bodi itu menurut saya sih oke gitu ya. Ya cuman mungkin ada kekurangannya juga ya, seperti yang kita tahu beberapa mobil Cina yang pakai bensin gitu ya, ada yang bilang bahwa karena mobilnya itu berat, karena bodinya tebel sehingga jadi lebih boros ya. Meskipun itu juga bukan faktor utama sih, menurut saya juga ada faktor mesin ya kan, ada faktor lain-lain lah gitu ya. Tapi yang saya lihat sih sisi positif dari bodinya yang tebel itu adalah seperti itu gitu. Jadi bukan menjadi suatu kekurangan yang fatal gitu ya, tapi menurut saya sih lebih banyak kelebihannya. Nah itu dari sisi body. Nah yang ketiga ini adalah desain ya. Kalau saya sih ya, saya pribadi ya jujur, saya sih suka desainnya gitu ya, bukan sesuatu yang timeless banget, tapi secara desain sih menurut saya oke ya. Maksudnya nggak gagal lah gitu kalau kita lihat. Maksudnya orang yang nggak tahu gitu ya, ketika ngelihat mobil ini mereka selalu bilang bagus gitu, mobilnya keren gitu. Jadi ya menurut saya sih kalau dari pandangan orang awam ya, karena memang yang beli kan juga nggak cuman yang entusias terhadap mobil ya, tapi juga ada orang-orang awam yang mereka melihat mobil atau membeli mobil pertimbangannya hanya karena desain gitu. Nah jadi menurut saya sih desainnya oke gitu ya, lekukan dari mulai cupnya gitu ya, lekukan lampunya gitu ya, kap mesinnya, kemudian pilar A-nya yang dia cukup landai gitu ya, kemudian ke belakang, di belakang itu kemudian turun, dan lampu belakangnya, desain belakangnya, menurut saya sih itu suatu hal yang bagus sih. Jadi saya sih nggak ada komplain ya terkait dengan desain mobil ini gitu. Cuman mungkin ada 2 hal sih yang saya kurang suka sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah list kayak semacam aluminium brush ya, atau ya aluminium brush atau bukan chrome sih sebenarnya, aluminium brush itu di depan, yang di depan di bawah kap mesin, di antara 2 lampu depan. Nah itu menurut saya sih kalau boleh ya, kalau itu dibikin lebih dark gitu ya, atau bolehlah chrome tapi dark chrome misalnya gitu, atau lebih gelap lah intinya, itu menurut saya sih akan lebih baik gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang saya kurang sukai sebenarnya adalah chrome di belakang chrome di atas lampu belakang gitu. Itu menurut saya sih gimana ya, kalau itu sama sih kayak di depan ya, kalau lebih gelap aja atau dark chrome menurut saya sih lebih oke gitu. Dan
kemarin saya lihat papasan gitu dengan mobil yang sama, BYD M6 juga dengan warna hitam juga. Itu sama dia di saya nggak tahu apakah di tempel di call gitu ya, atau semacam kayak stiker gitu, atau sama dia memang dicat, saya nggak tahu. Tapi saya lihat sama dia tuh di lebih gelap gitu, bahkan dihitamkan gitu. Jadi itu lebih terlihat dengan warna hitam, itu lebih oke menurut saya. Jadi itu dari sisi desain ya. Oke, sekarang masuk ke bagian atau aspek yang kelima, yaitu aspek interior. Nah, ya udah banyak lah reviewer yang bilang bahwa ya desainnya nggak sefuturistis mobil listrik gitu ya. Artinya kalau orang bilang ini mobil listrik atau kita bilang mobil listrik, desainnya nggak futuristis gitu loh. Jadi ya menurut saya sih kalau dari sisi desain ya betul memang nggak futuristis gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan BYD lain ya, contoh BYD Atto 3 lah gitu ya, jangan kesil lah, ke Atto 3 aja, Atto 3 atau Dolphin ya, yang lebih harganya ya kurang lebih sama lah gitu ya. Itu menurut saya sih ya kalah gitu ya, desainnya, kemudian bentuknya gitu, apalagi speedometernya masih analog gitu ya. Itu menurut saya sih satu kekurangan. Tapi so far sih menurut saya itu bukan jadi deal breaker ya. Artinya ya oke lah, kita ngelihat juga masalah interior, tapi menurut saya sih nggak pengaruh banyak gitu loh. Artinya mau desainnya futuristis kayak mau desainnya biasa aja gitu ya, ya menurut saya sih fungsionalitas dari mobil ini gitu. Jadi ada tombol-tombol gitu ya, dan saya lihat di sini masih ada tombol-tombol, masih ada tombol AC, tombol untuk menghilangkan kabut atau embun di kaca depan gitu ya. Kemudian ada tombol auto hold, ada tombol sensor gitu ya, bahkan ada tombol mode berkendara, dan juga ada tombol untuk regeneratif ya kalau nggak salah, sama tombol volume. Jadi menurut saya sih ini mobil yang cukup lah kalau secara interiornya ya gitu. Untuk jok nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi kalau untuk kualitas material sih menurut saya ya oke lah gitu ya, nggak bagus banget tapi nggak cheap juga gitu, nggak kelihatan murah juga, tapi oke lah menurut saya. Jadi saya nggak ada komplain sih terkait dengan material, desain gitu ya. Kalau masalah masalah layar, ya layarnya sih sebenarnya sama dengan semuanya ya BYD yang lain. Jadi ya menurut saya sih cukup lah gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang saya suka sih sebenarnya ada ambient light gitu ya, ambient light warna biru gitu ya. Tapi memang kalau dibandingkan rival misalnya kayak Ion V gitu ya, saya lihat wah dia bisa ubah-ubah tuh ambient light itu keren, bisa diubah gitu. Tapi ya saya ngerasain ketika kita ambient light itu nyala, ya sebenarnya sih kita juga nggak peduli banget gitu. Jadi yang penting bagus lah, ada pemanis gitu ya, seperti itu. Kemudian ya paling sih kalau dari sisi interior itu aja sih yang bisa saya sampaikan, karena ya nggak ada yang sesuatu yang saya komplain sih gitu. Setirnya juga kulit, ada tombol-tombol, ya menurut saya sih cukup lah. Jadi bagian keenam ini menurut saya yang paling paling menjadi faktor krusial kalau teman-teman itu mau pilih mobil gitu ya, yaitu adalah jok dan posisi mengemudi. Nah kita bahas jok dulu deh. Jok di BYD M6 ini sebenarnya tidak terlalu keras, tidak juga terlalu empuk gitu. Jadi kalau kata lagu dangdut gitu ya, sedang-sedang aja gitu. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Ya sebenarnya cukup gitu ya. Tapi
beberapa bulan ini saya pakai BYD M6 itu memang setelah berkendara sekitar ya 2 jam 3 jam itu memang mulai terasa di mohon maaf di pantat ya atau di bokong itu agak sedikit pegel gitu ya. Ya saya nggak tahu kalau yang lain kayak gimana ya, karena saya baru nyoba REV, Bingo EV. Itu Bingo EV apalagi gitu kan, posisi duduknya nggak banget gitu, REV apalagi gitu. Jadi paling setelah beberapa jam berkendara tuh pantat itu terasa pegel lah gitu ya. Kemudian nah ini bagian lumbar atau bagian pinggang bawah dan ke panggul. Jadi jadi lagi deh bagian lumbar terus kemudian pinggul itu pegel jujur. Artinya saya nggak tahu apakah joknya kurang menopang atau memang busanya atau bentuk jok. Ya kalau menurut saya sih kayaknya bentuk jok deh, bentuk jok dan busanya. Jadi kayak kurang menopang gitu. Nah itu pegel gitu ya, pegel. Dan itu terjadi ya sekitar 2-3 jam lah berkendara kalau saya ya. Nah itu memang sempat saya siasati, saya beli bantal lumbar gitu ya, tapi memang bantal lumbar yang saya beli kayaknya kurang pas gitu dilekukan. Nah ya saya juga beli lagi bantal lumbar online, nanti saya cobain dulu ya. Kalau memang enak dan bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian, nanti saya coba review juga deh seperti itu. Beberapa jam berkendara, nah itu yang saya rasakan. Jadi memang nggak terlalu nyaman lah, so-so lah gitu ya. Saya pernah nyoba Ion V, itu enak banget gitu. Bener-bener posisi duduknya tuh pas gitu. Nah kemudian posisi berkendara, kalau saya sih merasakan overall sih sebenarnya oke lah gitu ya. Mungkin memang bukan posisi berkendara yang paling ergonomis, tapi so far sih saya nggak ada komplain yang berarti gitu ya. Maksudnya masih bisa megang setir dengan enak gitu, kakinya nggak kejauhan, ininya kedeketan nggak, jadi masih oke lah gitu. Ya paling itu aja sih sharing saya untuk yang posisi duduk, jok, dan konfigurasi mengemudi. Kemudian pertanyaan biasanya untuk mobil listrik ya, apakah paha tersangga dengan baik? Ya kalau saya yang tingginya 165 cm itu tersangga sih dengan baik ya. Saya merasakan tersangga dengan baik gitu ya. Tapi kalau untuk yang tingginya memang lebih dari 165 gitu ya, itu memang kalau menurut saya sih agak kurang tersangga dengan baik ya gitu. Karena ya itu tadi menurut saya sih agak kurang gini, apa namanya, support dari ujung bangkunya ini, ujung joknya ini gitu. Jadi ya menurut saya sih kalau untuk tinggi lebih dari 165 pasti agak kurang enak. Tapi kalau untuk saya yang tinggi 165 sih cukup. Bagian ketujuh adalah fuel consumption. Bukan fuel consumption. Konsumsi listrik ya, karena ini kan nggak pakai fuel. Jadi konsumsi listriknya in average yang saya lihat di monitor atau di layar, informasi terkait dengan average consumption atau rata-rata pemakaian itu di angka 14 kWh per 100 km gitu ya. Jadi kalau kita jadikan 1 kWh itu berapa kilometer, itu sekitar 1:7 atau 1 kWh untuk 7 km kurang lebih gitu ya. Nah apakah ini boros atau hemat? Ya kita sekarang lihat dulu dari sisi motor listriknya, tenaga yang dikeluarkan gitu ya, ukuran mobilnya, bobotnya. Kalau dilihat dari bobot BYD M6, saya agak lupa berapa.
kemudian tadi yang saya sudah sebutkan di awal gitu ya, kayak performanya, menurut saya sih ini terhitung irit ya gitu. Maksudnya nggak boros juga, ya nggak terlalu irit juga enggak gitu, tapi menurut saya sih ini tergolong irit lah, cukup gitu. Kalau dibandingkan dengan performa mesin, bodinya gitu ya, itu masih cukup. Nah, yang saya rasakan juga kalau misalnya di kondisi yang macet gitu ya, nggak tahu kalau teman-teman yang punya mobil listrik mungkin bisa komen, tapi menurut saya sih kalau di jalanan yang macet gitu ya, iya itu lebih irit gitu. Lebih irit jatuhnya. Kalau kita udah jalanan lancar, gas terus, ya itu jauh lebih boros gitu. Jadi menurut saya sih ya lumayan irit gitu. Nah, variatif sih kalau dari misalnya di jalanan yang macet itu bisa lebih dari 14 km, bisa kurang dari 14 km per 14 kWh per 100 km. Tapi kalau sudah di jalanan tol itu malah lebih boros sih, sepengetahuan saya atau yang saya rasakan. Nah, mungkin sedikit tips teman-teman kalau mau lebih irit ya, sebenarnya nih kalau mau lebih irit pada saat kita lagi cruising atau kita lagi jalan bebas hambatan lah di tol katakanlah, itu jangan sering-sering maksudnya neken terus gas gitu. Mungkin kalau untuk akselerasi awal oke, gitu ya, kita jaga di KW meternya gitu ya, itu di angka sekitar 20-40 gitu kalau mau hemat ya. Tapi kalau perlu akselerasi lebih cepat ya mungkin sampai 60 bisa lah, atau bahkan 80 kW. Tapi menurut saya kalau untuk menjaga supaya lebih irit, ya itu tadi, kita jaga di antara 20-40 untuk akselerasi awal. Tapi kalau sudah cruising, udah enak jalannya, ya kita jaga di sekitar 20 lah. Nah, itu pengalaman saya sih cukup irit ya, bisa mencapai 1 kW 8 kilo, atau bahkan kalau kita kecepatannya dijaga di bawah 100 misalnya, dan KW-nya cuman di bawah 20 gitu, itu lebih irit lagi, bisa 19. Jadi tergantung dari kita untuk memainkan gasnya seperti itu. Nah, itu teman-teman pengalaman saya setelah pakai BYD M6 untuk selama cancel 3 bulan kurang lebih. Dan setelah servis pertama 5.000 kilo, dari mulai aspek-aspek yang udah saya sebutin tadi di bagian-bagian sebelumnya, pertanyaannya apakah mobil ini worth it? Menurut saya sih worth it gitu ya, dengan dengan fiturnya, dengan performanya, dengan kapasitasnya, dengan benefit yang kita dapatkan dari fitur-fitur yang ada, keuntungan-keuntungan itu. Menurut saya sih dengan harga seperti itu ya worth it sih, sangat value for money sih menurut saya gitu. Jadi kalau memang teman-teman masih ragu misalnya untuk beli ini, ya ini sih referensi aja, sharing saya, menurut saya sih worth it gitu. Dan itu juga tercermin dari penjualan M6 memang gitu ya. Kalau kita lihat kan saat ini M6 data Gaikindo ya, itu adalah mobil listrik terlaris. Terlepas dari ya memang dia banyak juga dipakai sama Grab gitu ya, sama Fleet, Bluebird bahkan juga pakai, dan itu mungkin dihitung gitu ya untuk penjualan. Tapi menurut saya sih yang punya mobil ini secara pribadi juga banyak gitu ya. Dan tadi balik lagi, apakah worth it atau value for money? Menurut saya sih worth it buat temen-temen yang pengen mobil listrik 7-seater, tenaganya oke, kemudian fitur-fiturnya oke. Cuman satu sih yang saya juga nggak baca sih sebelumnya ya, harapan saya itu sebenarnya tadinya ada traffic jam assist gitu ya, jadi pada saat macet tuh saya nggak perlu lagi nginjak gas rem lah gitu, tapi ternyata nggak ada. Nah, itu yang ya
kalau saya tahu sih ya nggak jadi deal breaker sih, tapi maksudnya kalau ada itu lebih baik sih menurut saya, karena jujur ya ketika macet-macetan ada traffic jam assist atau ada ya fitur itu, enak lah buat kita untuk bisa lebih nyantai gitu ya, kayak gitu. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Jadi itu aja teman-teman yang mau saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau nggak bermanfaat ya mudah-mudahan jadi suatu hal yang bisa ngibur teman-teman lah gitu ya. Paling itu aja. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.